Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarini, mahasiswa PPG Dajak kategori 2. Saya mahasiswa dari Universitas Mula Warman akan memaparkan laporan best practice saya dengan judul meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 5 pada materi daur hidup hewan menggunakan model pembelajaran problem based learning di SDIT Al-Kafi Samarinda tahun pelajaran 2022-2023. Adapun pembimbing saya yang pertama Ibu Dr. Masri Catherine Watulingas MPD dan Guru Kamol Hajah Ruwaidah SPD. Laporan best practice ini saya ambil dari praktik PPL 4 yang telah saya laksanakan pada hari Selasa tanggal 22 November tahun 2022 di SDIT Al-Kafi. Adapun latar belakang, berdasarkan proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru di dalam kelas, bahwa siswa cenderung kurang aktif dan kurang termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Hal ini ditandai dengan siswa yang sering bercanda tanpa menghiraukan guru ketika pembelajaran berlangsung, melakukan aktivitas saat guru sedang menjelaskan di depan kelas. Rendahnya motivasi belajar tentunya akan berpengaruh pada pencapaian kompetensi siswa. Hal ini juga dapat menyebabkan rendahnya pemahaman konsep siswa. Untuk meningkatkan motivasi belajar dan pemahaman konsep, diperlukan suatu model pembelajaran yang mampu membuat siswa mengkonstruk pengetahuannya sendiri agar siswa lebih termotivasi untuk mengikuti serangkaian pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Salah satu model pembelajaran yang dapat mengaktifkan serta memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam, yaitu dengan menggunakan model PBL. PBL adalah model pembelajaran yang memperkenalkan masalah di awal pembelajaran. Masalah tersebut kemudian digunakan sebagai bahan konsep untuk memotivasi sekaligus menyampaikan konsep kepada siswa. PBL menggunakan masalah ontetik sebagai konteks untuk penyelidikan mendalam tentang apa yang siswa butuhkan dan apa yang harus diketahui. PBL adalah model pembelajaran yang dapat memberi tantangan baru pada siswa untuk bekerja secara kolaboratif dalam kelompok untuk mencari solusi atau masalah kontekstual yang nyata serta dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis tingkat tinggi. Selain itu, upaya lain yang dapat dilakukan meningkatkan hasil belajar siswa adalah dengan menggunakan media pembelajaran PowerPoint dan Smartbook. Media pembelajaran Smartbook digunakan untuk menunjang aktivitas belajar peserta didik dari aspek keaktifan, keefisienan, dan kemenarikan. Kemanfaatan alat peraga dan media sebagai sumber belajar ini sangat penting karena merupakan salah satu komponen yang memberi dukungan terhadap proses belajar, di mana media yang kreatif, inovatif, dan ramah lingkungan dapat dibuat dari kardus bekas dan bahan lainnya yang dapat dengan mudah didapatkan yang dibuat semenarik mungkin, sehingga siswa tertarik dan lebih mudah memahami materi pelajaran. Kemudian, pentingnya praktik ini dibagikan adalah untuk menunjukkan praktik baik yang sudah dilakukan, berbagi pengalaman dengan orang lain, memotivasi teman sejawat atau rekan guru untuk memberikan yang terbaik bagi para peserta didik. Kemudian, peran dan tanggung jawab. Sebagai guru, membuat rancangan perangkat RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, evaluasi, dan melaksanakan pembelajaran sesuai perangkat yang dibuat. Adapun tantangan yang dihadapi adalah yang pertama, kemampuan guru dalam membuat perencanaan pembelajaran yang menyesuaikan dengan karakter siswa dan materi yang akan diajarkan. Yang kedua, kemampuan guru dalam melakukan pengelolaan kelas, mulai dari pembuatan kesepakatan dalam pembelajaran hingga pelaksanaan kegiatan pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan mulai dari pendahuluan, inti, hingga penutup. Yang ketiga,
Kemampuan guru dalam memberikan kalimat motivasi dan bimbingan kepada siswa terkait pembelajaran dan kemajuan teknologi. Yang keempat, kemampuan guru dalam bidang teknologi untuk menghasilkan media pembelajaran yang menarik bagi siswa. Yang kelima, kemampuan guru mengelola waktu yang terbatas agar dapat maksimal dalam proses pembelajaran, mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Dan yang terakhir, kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran secara hots. Adapun yang terlibat, yang pertama kepala sekolah, rekan sejawat, dan peserta didik. Kemudian, langkah-langkah untuk menghadapi tantangan tersebut antara lain, yang pertama, guru membuat perangkat pembelajaran kontekstual yang menarik dan berpusat pada peserta didik. Yang kedua, melakukan kesepakatan pembelajaran dengan peserta didik, menentukan pengelolaan kelas yang tepat sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi yang diajarkan. Selalu memberikan motivasi kepada peserta didik agar peserta didik selalu semangat dalam belajar dengan menggunakan kata-kata yang positif. Kemudian, selalu belajar mengenai perkembangan teknologi sehingga bisa membuat media pembelajaran yang menarik, kreatif, dan inovatif. Kemudian, belajar mengelola waktu dengan baik agar proses pembelajaran dapat selesai tepat waktu sesuai dengan perangkat yang sudah dibuat. Dan yang terakhir, mempelajari tentang HOTS yang diterapkan dalam proses pembelajaran. Kemudian strategi yang digunakan. Adapun strategi yang saya gunakan adalah yang pertama, melakukan kolaborasi dengan teman sejawat untuk melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua, memaksimalkan peran aktif peserta didik selama proses pembelajaran di dalam kelas. Dan yang ketiga, mendorong dan memotivasi peserta didik agar tetap terus bersemangat untuk belajar. Kemudian, proses yang dilakukan. Proses yang dilakukan yaitu yang pertama, menyusun desain pembelajaran yang akan dilaksanakan, menyiapkan perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, bahan ajar, LKPD, media ajar, dan instrumen penilaian. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPP yang sudah dibuat, menanyakan kondisi siswa serta kesiapannya untuk menerima pembelajaran, memberikan apresiasi kepada siswa, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencari permasalahan yang ada di sekitarnya yang terkait dengan materi yang diajarkan agar mereka dapat berpikir kritis. Kemudian, membimbing siswa secara berkelompok untuk menyelesaikan LKPD. Hal ini agar peserta didik mampu berpikir kritis, kolaboratif, kreatif, dan komunikatif. Kemudian melakukan penilaian atau observasi sikap dan keterampilan selama proses pembelajaran, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka dan akan ditanggapi oleh kelompok lain. Kemudian mengevaluasi hasil diskusi kelompok, memberikan reward kepada peserta didik atau kelompok, memberikan evaluasi dengan materi HOTS, dan yang terakhir melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Di sini yang terlibat adalah rekan sejawat dan peserta didik.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berdoa dulu ya sebelum memulai pembelajaran kita hari ini. Kita berdoa dulu. Silakan Tama untuk memimpin doa kita pada hari ini. Silakan Tama. Sekarang kita absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak turun, Nabil? Afika, Ica, sama Janeka. Sebelum kita belajar, Bunda mau ngajak kalian bernyanyi dulu, biar semangat. Ya, kita nyanyi, tapi harus berdiri ya. Berdiri dulu. Kita nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke beredar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Bunda mau tanya Bu. Kemarin kita belajar apa ya? Komponen ekosistem. Kata ayam komponen ekosistem. Masih ada yang ingat nggak? Ada apa di dalamnya? Ada lingkungan apa? Ada lingkungan biotik, kata Azam, dan abiotik. Tepuk tangan dulu, ternyata masih ingat. Oke, kita lanjutkan. Hari ini kita belajar tema 5. Silakan keluarkan bukunya. Kita belajar tema 5 tentang komponen ekosistem, yaitu daur hidup hewan. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan kita berdiskusi kelompok, kemudian presentasi, kalian mampu membuat tulisan tentang daur hidup hewan, terutama yang mengalami metamorfosis sempurna ataupun tidak sempurna secara baik dan benar. Nah, daur hidup hewan itu dibagi menjadi 2. Oke? Ada yang tanpa metamorfosis dan ada yang metamorfosis. Kemudian metamorfosis itu dibagi 2 lagi. Ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Selanjutnya ada apa Ibu? Ada
tanpa mengalami metamorfosis. Dari ketiga contoh ini, apa yang pernah kalian lihat di sekitar kita tentang hewan yang tidak mengalami metamorfosis? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ayo, apa yang tidak mengalami metamorfosis selain dari kambing, ayam, dan kucing? Oh, ada lagi. Azan, apa Azan? Burung. Tepuk tangan dulu. Ada lagi? Satu lagi lah. Sapi kata Rizky. Tepuk tangan lagi buat Rizky. Hebat. Di sini Bunda sudah punya buku. Namanya Smartbook. Bunda buat sendiri spesial khusus buat kalian. Ya. Di dalamnya sini tadi di PPT kita sudah membahas tentang daur hidup hewan. Nah, kita juga belajar tentang teks non fiksi. Kita lihat ya, ada apa sih di dalamnya sini? Nah, ternyata di dalamnya sini tadi ada metamorfosis kupu-kupu. Ya kan? Apa ini? Kupu-kupu. Jadi kupu-kupu ini dia termasuk tahapan yang mana? Tidak ada metamorfosis, atau metamorfosis tidak sempurna, atau metamorfosis sempurna? Sempurna ya. Karena coba lihat, dari telur baru ulat ke kelompok, baru kuku, kita sudah membagi kelompok. Ya. Kelompok 1 Azan, Satria, Afika sama Sarifah. Ini kelompok 2, kelompoknya biasa. Kelompok 3 si Arya. Baca dulu ya. Kelompok 4 ada nanti Bunda kasih sorry. Ya. Jangan lupa namanya. Oke, kalau sudah dapat semua, tolong diperhatikan petunjuknya, dikerjakan secara bersama-sama, diskusikan.
KPD-nya Bunda Ami. Silakan dikerjakan, tulis namanya. Ya. Di pertemuan kita hari ini, Rizky, bagaimana perasaan Rizky ya? Pelajaran kita hari ini. Oh, senang. Kenapa, Nak? Kenapa bisa senang? Bisa belajar bersama. Ada lagi? Bisa mendapatkan ilmu. Semuanya yang ada di sini, perasaannya itu gimana sih? Bunda mau tahu? Pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang, ada yang sudah tahu belum? Oh, belum tahu ya, kita belum belajar ya. Tentang rantai makanan. Silakan. Oke, Bunda akhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, Bunda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Kapsinatun, MPD, Kepala Sekolah SDIT Al-Kahfi Samarinda, akan memberikan pendapat saya tentang program PPG dalam jabatan di tahun 2022 ini. Alhamdulillah di tahun ini ada beberapa guru kami dari SDIT Al-Kahfi Samarinda yang telah melakukan PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Mula Warman, yaitu Ibu Taryuni SPD, bidang studi PPG-nya adalah PGSD, telah melakukan PPG dalam jabatan dengan baik dan lancar di SD kami. Untuk program PPG dalam jabatan, alhamdulillah sangat membantu sekali bagi sekolah kami dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Salah satunya adalah meningkatkan kompetensi guru, di mana kompetensi guru tersebut salah satunya adalah kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, profesional, dan kompetensi di bidang sosial. Harapan saya, mudah-mudahan Ibu Taryuni yang sudah melakukan PPG dalam jabatan selama ini dapat mengaplikasikan atau mengamalkan di dalam pembelajaran yang akan datang, serta dapat menularkan ilmunya ke guru-guru yang lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Bidarnitasari sebagai guru SD di SDIT Al-Kahfi Samarinda, sebagai rekan sejawat dari Ibu Taryuni SPD, akan memberikan sebuah testimoni terhadap Ibu Taryuni SPD yang sudah melaksanakan kegiatan PPL-nya di sekolah kami, yaitu di SDIT Al-Kahfi Samarinda, di mana selama kegiatan PPL 1 hingga PPL 4, Ibu Taryuni sudah melakukan PPL dengan berjalan dengan sangat baik dan sangat lancar. Bu Taryuni sudah melakukan inovasi-inovasi yang baik di dalam pembelajaran dari PPL pertama hingga PPL 4. Di mana kegiatan pembelajaran yang sudah dipenuhi berupa komponen-komponen diantaranya adalah pendahuluan, di mana ada salam, doa,
menanyakan kabar kepada siswa-siswi yang ada di kelas, dan melakukan apersepsi. Lalu ada kegiatan inti di mana diisi dengan materi, diskusi, dan presentasi. Di sini anak-anak banyak terlibat dalam diskusi yang menyenangkan, dibuat oleh Ibu Taryuni sendiri, sangat menyenangkan hingga anak-anak tidak merasakan bahwa pembelajaran itu sangat sulit. Lalu kegiatan akhir di sini melakukan kesimpulan bersama-sama dengan siswa-siswinya agar siswa-siswi juga dapat mengingat pembelajaran dari awal hingga akhir. Lalu Ibu Taryuni melakukan evaluasi, juga refleksi, yang terakhir doa bersama. Sekian mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk testimoni terhadap Ibu Taryuni SPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Rizky Ayunaya, kelas 5 SD ITL Samarinda. Ingin memberikan testimoni kepada Bu Taryuni SPD yang sudah melaksanakan PTL 1 sampai PTL 4. Selama PTL, pembelajaran sangat menarik karena kami belajar menggunakan media pembelajaran yang menarik, diskusi, tanya jawab, kelompok. Jadi kami lebih semangat belajar. Terima kasih.